Halo semuanya, perkenalkan aku Farizal MK. Di sini aku akan menjelaskan tentang satu buah benda. Ya, ini motherboard. Pengen tahu lebih lanjutnya? Ikut ya. Motherboard. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan komponen dan mentransfer data ke seluruh komponen yang ada di komputer. Untuk fungsi detailnya sendiri, pertama nih, motherboard sebagai penyedia tata letak terbaik untuk menghubungkan komponen yang ada di komputer atau menyediakan tata letak. Nah ya, yang kedua, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, video card melalui hub komponen. Yang ketiga, menyebarkan daya ke seluruh bagian sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Yang keempat, menghubungkan seluruh komponen interface komputer secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kelima, berfungsi untuk mengirimkan traffic data ke seluruh bagian sesuai dengan kebutuhan per bagian. Dan yang terakhir, sebagai pusat komunikasi ke seluruh komponen baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya di sini aku akan ngebahas tentang fungsi-fungsi. Selanjutnya di sini aku akan ngebahas tentang fungsi-fungsi dari setiap komponen yang ada di motherboard. Kalian lihat kan di sini tuh banyak nih tuh. Ada LAN port, ada USB port, terus ya ada yang lain banyak pokoknya. Nah, fungsi-fungsinya apa sih? Pertama nih, di sini nih. Nah, ini tuh namanya chipset. Di dalamnya ada chipset. Nah, chipset itu apa sih? Chipset itu jembatan arus data yang menghubungkan prosesor ke seluruh komponen di komputer. Iya, seluruh komponen. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ini slot RAM nih, yang manjang gitu, bentuknya manjang kan. Terus itu ada pengait tuh di ujungnya. Nah, si slot RAM ini merupakan komponen yang satu digunakan untuk meletakkan slot memori RAM. Ya kayak misalkan penyimpanan ya pokoknya penyimpanan itulah kayak RAM di HP gitu, mirip lah. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya, ini nih, yang paling ujung nih, yang paling panjang, itu namanya slot PCI. Slot PCI ini fungsinya itu untuk memasang perangkat PCI seperti graphic card, LAN card, dan audio card gitu. Terus yang keempat itu ada yang namanya mana ya? Ini. Nah, ini nih yang masih. Nah, ini nih yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kedua 24 beban. Nah, fungsi dari sini tuh apa sih? Nah, ini tuh kan namanya power connector. Fungsi dari power connector ini untuk menyambungkan arus listrik power supply dan motherboard. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tentang yang namanya tuh ada slot ID dan SATA. Ya, karena mereka itu fungsinya itu sama untuk menghubungkan motherboard dengan hard disk dan optical drive. Contohnya itu seperti video ROM kalau salah. Nah, di sini nih letaknya. Ini dia, deket apa sih namanya? Chipsetan tadi kan, deket tuh. Sebenarnya ada yang ID, tapi fungsinya juga sama gitu tadi yang kayak aku jelasin di awal gitu. Terus selanjutnya itu ada yang sebelah sini. Nah, ini itu dekat ya sama slot PCI. Namanya itu adalah slot AGP atau PCI Express. Nah, si PCI Express ini fungsinya adalah merupakan saluran point-to-point berkecepatan tinggi, dan fungsinya itu untuk menghubungkan si kartu grafik. Tahu kan kartu grafik itu kayak kartu yang yang bergerak gitulah ke sistem komputer. Jadi fungsi utamanya itu kayak dia tuh yang ngebantu percepatannya suatu kayak misalkan nih kalian buat animasi 3D. Nah, ini tuh yang ngebantu buat makin optimal gitu dalam pengerjaan si animasinya itu. Selanjutnya itu setelah PCI Express. Nah, itu tuh ada yang namanya BIOS. BIOS tuh sebenarnya firmware yang digunakan itu biasa untuk inisialisasi dari hardware ketika selama booting. Nah, si BIOS itu artinya itu adalah Basic Input Output System. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya soket prosesor. Soket prosesor ini bentuknya tuh kayak kotak. Fungsinya itu sebagai tempatnya si prosesor gitu.
Nah biasanya tuh di sini tuh kayak ada apa sih namanya tuh di dalamnya itu ya, ada kayak bolongan gitu yang buat nancep si kaki prosesor itu. Ya fungsinya tadi buat taruh si prosesor di motherboard gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya tuh baterai CMOS. Nah ini nih, ini baterai ini tuh digunain oleh BIOS supaya bisa tetap aktif walaupun tanpa arus listrik. Nah si baterai CMOS itu sebenarnya ada CMOS-nya. Nah kalau secara singkatnya, si CMOS ini merupakan RAM berukuran sekitar 64 byte yang menyimpan setting BIOS ketika komputer dimatiin. Si CMOS ini merupakan pengembangan teknologi dari MIOS yang menghasilkan IC di mana membutuhkan kebutuhan energi baterai yang rendah. Nah si CMOS ini berfungsi untuk menyimpan kayak misalkan nih kita ada informasi tanggal atau waktu penyimpanan gitu, itu bakal disimpan si filenya itu bakal tetap ada gitu, si programnya itu bakal tetap ada, gak bakal hilang gitu ya. Ada yang biasanya nih kan kalau di motherboard yang lain tuh setiap motherboard kan beda-beda ya. Di motherboard yang lain tuh biasanya di sini tuh kayak ada kipas gede itu. Nah si kipas ini butuh yang namanya tuh CPU fan, pin CPU fan, di mana pin CPU fan itu memberikan daya kepada si baterai kepada si kipas itu supaya kipasnya tuh bisa nyala dan bisa ngedinginin prosesor, karena prosesor juga kan bisa panas ya, kayak HP kita gitu yang bisa panas, butuh gitu yang namanya biasanya tuh kalau gaming tuh kan ada kipas gitu di belakang HP-nya. Nah si prosesor ini butuh juga yang kayak gitu biar gak panas gitu simpelnya mah. Nah yang terakhir yang ada di motherboard ini masih ada sih ini, cuman yang terakhir buat dari atas gitu, ini tuh ada yang namanya tuh ini nih. Nah ini tuh namanya pin pin front panel. Nah pin front panel ini fungsinya itu untuk menghubungkan casing ke motherboard. Jadi kita kalau mau nyalain si komputer itu gak perlu pakai obeng gitu. Jadi cuman bisa si casing aja udah nyala gitu. Cuman kalau misalkan nih motherboardnya gak pakai baju gitu, kayak gini doang gitu, kita tuh bisa pakai obeng yang negatif gitu. Ini kan ada bolong nih. Nah, mana ini nggak bisa fokus ini. Nah pokoknya itu tuh ada bolong tuh yang ini nih. Nah ini tuh sebelahnya tuh yang warna hitam itu kalau kita pakai obeng yang negatif tuh kita pencet itu nanti bisa nyala gitu tanpa harus melalui casing. Selanjutnya kita berpindah ke back panel nih, motherboard back panel. Di sini ada yang namanya itu adalah audio port. Nah si audio port ini fungsinya itu buat ngakses kayak audio gitu, kayak misalkan nih yang ini nih, yang warna merah ini tuh fungsinya tuh buat mic, terus yang biru ini tuh fungsinya buat line in, terus yang hijau ini fungsinya itu kayak buat namanya tuh ngeluarin suara. Nah ya ngeluarin suara. Nah abis itu di sebelahnya itu tuh yang ini nih. Nah ini tuh namanya RJ45 atau RJ45 LAN port. Nah fungsinya itu sebenarnya tuh sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN dan topologi jaringan lainnya gitu. Jadi si LAN port itu. Nah terus di sebelah mana? Ini USB yang ada 1, 2, 3. Ini tuh USB port. Gunanya itu ya buat mengakses perangkat-perangkat kayak mouse, terus keyboard dan lain-lainnya gitu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang motherboard ini dan fungsi-fungsi komponen di dalamnya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini bahwa motherboard ini memiliki fungsi yang sangat banyak, terutama komponen-komponen yang di dalam motherboard ini memiliki fungsi yang sangat berpengaruh bagi komputer, dan tentunya komputer tidak akan bisa jalan atau PC tidak akan bisa jalan jika tidak ada motherboard. Namun setiap motherboard itu berbeda-beda ya, kayak misalkan kalau ini tuh varian yang lumayan terbaru gitu, jadi nggak ada parallel port ataupun serial port gitu. Kalau yang dulu tuh ada, dan pokoknya setiap motherboard itu tata letaknya beda, dari mulai kayak gini tuh, ini tuh harusnya ada yang short bridge-nya, ada yang not bridge-nya, terus ininya juga AGP-nya juga lebih pendek kalau yang lainnya ada yang lebih panjang gitu. Pokoknya kesimpulannya setiap motherboard itu berbeda-beda tata letak si komponennya, cuman fungsi dari secara keseluruhan itu adalah sama. Mungkin sekian saja dari saya akan penjelasan motherboard ini. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dari mulai penjelasan ataupun pembaliut, mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.